صحابنا وأبائنا ولأهالينا وقرابتنا تبركا منك يا الله في دار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya dalam kesempatan ini kita bisa dapat berkumpul bersilaturahmi dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan beberapa hadis yang diambil dari kitab Sahih Bukhari. Kenapa saya mengambil materi yang diambil dari hadis? Karena kita merasa khawatir dengan kondisi zaman sekarang, bahwa semakin kesini, semakin perubahan zaman, anak-anak apabila tidak dibekali dengan dasar agama yang kuat, mungkin akan mengalami istilahnya itu sesat dalam hidup. Karena apa? Karena tidak tahu tentang apa yang harus dijadikan rujukan di dalam hidup. Seperti kita ketahui bahwa pedoman kita di dalam hidup adalah yang kita pegang adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apabila kita pegang Al-Quran dan Sunnah Nabi, insya Allah kita dalam hidup tidak akan mengalami kesesatan. Di sini saya membacakan beberapa hadis-hadis diacak karena disesuaikan dengan apa yang saya harapkan dalam kehidupan sekarang ini. Sering kita dengarkan materi-materi tentang tahajud. Sering kita dengar ceramah tentang tahajud. Sering kita lihat di YouTube bagaimana praktek dalam melaksanakan salat tahajud. Akan tetapi dalam kenyataannya ini tidak semua dapat mengaplikasikan salat tahajud itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan atau kita hisab sendiri, dalam satu minggu kita melaksanakan salat tahajud berapa kali dalam satu minggu? Dalam satu bulan, dalam satu tahun. Nah, kita perhatikan berapa kali kita melaksanakan salat tahajud. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, hanya sedikit yang melaksanakan salat tahajud. Sudah jelas itu. Karena apa? Karena banyak alasan-alasan kenapa tidak melaksanakan sholat tahajud. Mungkin bisa jadi PR bagi orang tua, karena mungkin ada orang tua yang sudah terbiasa tahajud, tetapi anak-anaknya masih kadang belang betok ya sholat tahajudnya. Kadang ada yang sudah rajin, kadang ada yang rajin melaksanakan sholat tahajud tetapi belum benar-benar melaksanakan sholat tahajud. Apa makna dari sholat tahajud tersebut? Di dalam Sahih Bukhari di sini disebutkan tentang sholat tahajud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam hendak sholat tahajud, beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin
walakal hamdu mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna, walakal hamdu nurus samawati wal ardi, walakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqaukal haq wa qaulukal haq wa jannatu haq wa naru haq wa nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq wa sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika hasantu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta la ilaha ghairuka wa la haula wa la quwata illa billah. Ini hadisnya sahih karena ini Rasulullah melaksanakan bacaan doa tersebut. Doa ini kalau kita baca, kita panjatkan di malam yang hening ini sangat ke dalam hati itu sangat terasa sekali bagaimana Allah menjadikan sholat tahajud itu benar-benar sangat bermanfaat untuk hambanya. Kalau anak-anak di sini ada yang sudah biasa nggak baca doa ini, doa sesudah sholat tahajud? Allahumma lakal hamdu atal qayyimus samawati wal ardh. Ada yang udah biasa? Cung yang udah biasa. Yang barusan dibaca ini bagus sekali ya, artinya ya Allah, bagimu segala puji, Engkaulah penegak langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya. Bagimulah segala puji, Engkau Raja penguasa langit dan bumi. Bagimulah segala puji, pemancar cahaya langit dan bumi. Bagimulah segala puji, Engkaulah yang hak, janjimu adalah benar, perjumpaanmu itu adalah hak, firmanmu adalah benar, surga adalah hak, neraka adalah hak, dan nabi-nabi itu hak benar, dan Nabi Muhammad SAW adalah benar, dan saat hari kiamat itu benar. Ya Allah, kepadamulah kami berserah diri, bertawakal, kepada Engkau jualah kami kembali, kepadamulah kami rindu, kepada Engkaulah kami berhukum. Ampunilah kami atas kesalahan yang sudah kami lakukan yang sebelumnya, baik yang kami sembunyikan maupun yang kami nyatakan. Engkaulah Tuhan yang terdahulu dan Tuhan yang terakhir. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Allah Rabbul Alamin. Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Ini adalah bacaan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi baik sekali kalau kita suka membacanya di malam-malam tahajud. Apabila pingin doa ini dipakai ya dalam setiap sholat tahajud, ada dalam bukunya yang kayak gini nih, tuntunan sholat lengkap. Ini di toko-toko buku banyak. Di sini ada doa sesudah sholat tahajud yang barusan dibacakan. Nah, ada kisah di dalam hadis. Di sini ada kisah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki pada masa hidup Rasulullah SAW. Apabila dia bermimpi, diceritakannya kepada Rasulullah. Maka saya mengharap-harap supaya saya bermimpi pula untuk saya ceritakan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu aku masih muda belia dan aku tidur di masjid waktu Rasulullah masih hidup. Pada suatu ketika aku bermimpi. Aku melihat dalam mimpiku itu seolah-olah dua malaikat datang kepadaku, lalu keduanya membawaku ke neraka. Di situ ada bangunan seperti sumur, mempunyai dua cabang dan di dalamnya banyak manusia yang saya kenal.
Kataku, semoga Allah melindungiku dari neraka ini. Maka datang malaikat yang lain, lalu ia berkata kepadaku, jangan takut. Mimpiku itu aku ceritakan kepada Hafsah, istri Rasulullah. Lalu Hafsah menceritakannya pula kepada Rasulullah. Sabda Rasulullah, Abdullah ibnu Umar itu adalah seorang anak yang baik. Saya berharap supaya dia melakukan sholat malam. Semenjak itu Abdullah selalu sholat malam, ia tidur hanya sebentar. Itu dari kisah mimpinya, sehingga dia selalu sholat malam dan tidurnya hanya sebentar. Kalau kita perhatikan anak-anak sekarang seperti yang dibalik, waktu siang untuk tidur, kalau malam untuk begadang. Nggak tahu begadangnya apa kalau malam itu. Entah ada tugas, entah nonton, entah apa, pokoknya masing-masing punya aktivitas masing-masing di malam hari. Itu sebenarnya kebiasaan yang harus kita dikaji kembali. Kebiasaan seperti itu baik enggak? Kalaupun ada tugas, ya kita bagi-bagi waktu. Bisa enggak tugas itu kita kerjakan di siang hari, sehingga malam itu kita fokus. Kita dari sore itu udah fokus. Kita bisa enggak malam melaksanakan sholat tahajud? Punya planning dari mau tidur tuh. Bisa nggak malam ini melaksanakan sholat tahajud? Kalau bisa melaksanakan, harus apa yang harus dikerjakan sehingga kita bisa melaksanakan, bisa bangun. Harus memplanning waktu, gimana caranya bisa bangun, bisa sholat tahajud. Nah, kadang hal seperti ini tidak semua anak-anak bisa memplanning waktu. Kalau memplanning tugas, sepertinya dia udah ahli. Kalau tugas, wah, tugas dari dosen harus segera masuk, harus segera dikerjakan. Tapi kalau perhatikan untuk planning sholat tahajud itu, setiap harinya ada nggak dia planningnya itu? Nah, kita perlu di planning dan perlu kita mawas diri. Apalagi sekarang yang pada musim wabah pandemi, kita seolah-olah diintai dengan kematian ya. Karena ya namanya mati itu udah qadarullah gitu ya. Cuman kita ya seolah-olah ada was-was juga. Nah, kita harus sudah siapkan bekal apa yang kita jadikan bekal untuk nanti. Nah, salah satunya kita planning waktu malam itu untuk ibadah. Ada tugas yang kita bagi-bagi waktunya, sehingga waktu ibadah itu kita perlukan sekali. Apalagi sholat tahajud, mudah-mudahan bisa melaksanakan setiap malam. Kenapa kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud? Ada yang tahu nggak? Kenapa tidak bisa melaksanakan sholat tahajud? Dan kenapa kita bisa melaksanakan sholat tahajud? Niat kita pada naon gitunya diniatkan teh. Karena kita tahu manfaat dari sholat tahajud itu apa. Kalau kita tahu manfaat setiap ibadah, jadi kita punya greget, punya keinginan untuk melaksanakannya. Karena kita tahu manfaatnya. Oh, manfaat sholat tahajud itu ini. Kita tidak tahu manfaatnya adalah di YouTube. Di situ bisa dilihat apa manfaat sholat tahajud. Tidak ada di YouTube, lihat buku-buku apa faedah dari sholat tahajud. Sehingga kita tahu, oh, tahajud itu bermanfaat sekali. Bukan saja untuk di dunia, tetapi bermanfaat sekali untuk di akhirat. Sehingga kita punya semangat setiap harinya itu untuk selalu melaksanakan sholat tahajud. Nah, itu perlu kita mengalami perubahan ya untuk anak-anak. Jangan sampai setiap hari, setiap malam itu terbalik. Siang untuk tidur, malam untuk begadang. Iya, kita balik sekarang. Siangnya untuk aktivitas sehingga badan sehat. Ada matahari, sayang dibiarkan saja matahari bagus. Aduh, ini pada tidur. Ya, dimanfaatkan itu nikmat matahari yang begitu bagusnya. Nah, sekarang kita mulai memplanning yang benar. Bagaimana contoh hidup Rasulullah yang benar.
banyak alasan kenapa kita tidak bisa melaksanakan sholat tahajud. Karena sudah ada hadisnya juga. Sudah ada hadis yang membuat kita untuk susah bangun pada waktu sholat tahajud. Di sini ada dalam Sahih Bukhari. An Abdillah qala dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqila ma zala naiman hatta asbaha ma qama ila sholati faqala bala syaitanu fi udunihi. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, pada suatu ketika diperkatakan orang dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang senantiasa tidur sampai subuh dan tidak pernah bangun sholat malam. Sabda Nabi apa? Kupingnya telah dikencingi setan. Ini ada hadisnya. Kenapa kita tidak bangun, susah bangun? Yaitu kupingnya itu dikencingi sama setan, sehingga kita tidak bisa bangun. Jadi badan kita udah kalah aja sama setan. Kenapa kalah ya? Karena kitanya juga sudah tidak punya planning, sebab itu mau tidur. Sehingga setannya juga udah nyaman, tinggal nanti dikencingi aja nanti malam. Sehingga dia lolos hari ini tidak bisa sholat tahajud. Di sini dalam Sahih Bukhari juga diberitakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang maha suci lagi agung, turun ke langit dunia pada sepertiga yang akhir di setiap malam. Allah berfirman, barang siapa mendoa kepadaku, barang siapa berdoa kepadaku, akan kuperkenankan doanya. Karena kata ini, akan kuperkenankan doanya. Barang siapa meminta kepadaku, akan kuberi dia. Siapa minta ampun, akan kuampuni dia. Nah ini ternyata di dalam Sahih Bukhari disebutkan fadilah daripada sholat tahajud. Ini firman Allah, barang siapa berdoa kepadaku akan kuperkenankan doanya. Barang siapa meminta kepadaku akan kuberi dia. Siapa yang minta ampun akan kuampuni dia. Nah ini manfaatkan sekali ini firman Allah ini, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahajud setiap malam. Kalau belum bisa sesuai dengan contoh Rasul 11 rakaat atau 2 rakaat, biasa 2 rakaat atau witir 1 rakaat atau witir wajilatu, diajar witir 1 rakaat, kelami-lami mah tahajudna 2 rakaat, terus kena majang 4 rakaat, sampai bisa sempurna melaksanakan sholat tahajud yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diceritakan dari Aisyah bahwa dia ditanya orang mengenai sholat Rasulullah SAW di waktu malam. Jawab Aisyah, beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhirnya, lalu beliau sholat. Kemudian beliau kembali pulang ke tempat tidurnya. Maka apabila muadzin telah adzan untuk sholat subuh, beliau bangun. Kalau memang perlu, beliau mandi lebih dahulu. Jika tidak, beliau mengambil wudhu saja. Kemudian beliau pergi sholat ke masjid. Jadi di sini ada tuntunannya. Bagaimana kita tuntunan untuk melakukan sholat malam. Di sini dalam Sahih Bukhari dikasih tuntunannya. Beliau tidur pada awal malam dan bangun pada akhirnya. Nah, jadi kalau misalnya mau sholat tahajud, kita perhatikan waktu tidurnya jangan terlalu malam, terlalu suntuk, sehingga kita bisa membagi untuk sholat malam. Di sini ada pernah ya dengar ini, dengar adzan sebelum adzan subuh malam-malam, ada yang suka dengar nggak? Acung musuh ngamiangkeun adzan. Acung, sok ngacung.
sok nih malah mau ada awal ya yang suka kedengar tuh yang jam 3 ada yang udah 30 menit lagi waktu subuh. Nah itu bukan sembarangan dia adan padu adan wae pasti pada disorak merenya bid'ah cenah gitu. Adan wae dia cara waktu subuh gitu. Nah sebenarnya dia itu adan itu ada contoh dari hadisnya. Di sini dalam Sahih Bukhari, nah di sini ada. Nah ya di sini ada disebutkan bagaimana dia adzan di waktu malam-malam. Soalnya tadi udah ketemu ada. Nah, dalam hadis Sahih Bukhari, jadi kita benar-benar ya hidup itu harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sunnah dan Al-Quran itu, sunnah Nabi dan Al-Quran sebagai pegangan itu benar-benar sekali itu. Di sini ada dari Salim bin Abdullah dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bilal adzan di tengah malam, maka makan dan minumlah sahur kamu sampai Ibnu Umi Maktum adzan. Umi Maktum itu yang buta kalau nggak salah tuh, dia buta. Dan dia tidak akan adzan kalau tidak dikatakan kepadanya bahwa subuh telah tiba. Jadi ini ada yang adzan sebelum waktu subuh. Di sini ada lagi hadis dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah terhalang seseorang kamu makan sahur karena Bilal telah adzan. Jadi ini Bilal sudah ada, jangan terhalang untuk makan sahur. Sebab dia itu adzan ketika hari masih jauh malam, untuk mengingatkan orang-orang yang sholat malam supaya segera menyelesaikannya, dan untuk membangunkan orang-orang yang masih tidur. Nah ini ada. Jadi kalau kita suka bangun malam, mau menjelang sholat tahajud, suka ada yang ada. Nah ini ada contohnya dari Bilal. Nah itu untuk bagi mereka yang sedang melaksanakan sholat tahajud supaya selesaikan cepet-cepet. Terus kalau bentrok dengan waktu puasa Senin Kemis supaya segera untuk melaksanakan sahur. Karena sebentar lagi akan waktunya datang, waktu subuh. Ini sebenarnya waktu-waktu itu indah sekali ya kalau kita senantiasa perhatikan dari setiap harinya itu, sehingga kita tidak jenuh dengan rutinitas. Kita perhatikan, oh waktu untuk ibadah, waktu untuk mengerjakan aktivitas, tidak ada istilahnya waktu untuk mengeluh, mencerawak atau mencerca kehidupan, itu tidak ada sebenarnya itu. Kita tafakuri aja jalani hidup ini, ya. Nah, di sini jadi bagi yang sudah terbiasa, itu adalah karunia terbesar sekali bisa melaksanakan sholat tahajud. Tetapi godaannya apa? Yang sudah terbiasa sholat tahajud, sok aya asa pang-pang mah, wah abdi pang-pang pangna sok sholat tahajud. Nah itu lebih bahaya itu. Karena apa? Udah sampai gawe teka pakai istilah nantinya, mana malam-malam geus buga, terus asa pang itu merasa rasa pang-pang nanti tidak terucapkan, tidak, cuma dalam hati itu ada sebersih, aduh asa pang abdina pangsokna gitunya.
abi masuk sholat tahajud, alhamdulillah, nah tete sok sholat tahajud, tapi alhamdulillahnya di sini ada rasa merasa membandingkan dengan yang lain yang tidak suka sholat tahajud. Itu hati-hati, itu akan menggelincirkan kita dengan ibadah yang sudah kita capai kerjakan, tetapi itu terbuang sia-sia dengan rasa bangga diri dengan ibadah, karena seperti yang seperti yang tidak diucapkan ke orang lain, tetapi itu merusak di dalam hati, sehingga ibadah kita nanti di akhirat tidak akan kita temui amalannya. Di sini ada lagi ya tentang sholat tahajud ya. Ada lagi hadis tentang ketika kita membaca Sami Allahu liman hamidah. Di sini ada ucapannya kan Rabbana walakal hamdu ya. Tapi ada tambahan lagi. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Ini soalnya mana? Dicirian tapi kadang suka tak langit deh. Itu sampai beberapa malaikat itu mendoakan saking dia melakukan nama Ical juga nama. Iya, saya pernah dibaca itu ada tambahan lagi namanya itu sudah lupa ya. Saya juga baru membacanya tadi, tapi ya Allah ini bagus sekali. Sehingga beberapa malaikat langsung mendoakan ketika membaca dan contoh Rasulullah ini sahih hadisnya. Sanes serta pokoknya ada bacaan sudah Sami Allahu liman hamidah, itu ada tambahannya, sehingga beberapa malaikat berburu untuk menuliskan catatan amalnya. Nah, kita lanjutkan. Di sini dari Abu Hurairah ada hadis lagi. Dari Abu Hurairah, ada orang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaat pertolongan Anda di hari kiamat? Jawab Rasulullah, saya kira, hai Abu Hurairah, belum ada orang bertanya perkara ini kepadaku sebelum ini. Mungkin barangkali karena saya lihat engkau sangat rakus mendapatkan hadis. Orang yang paling beruntung mendapat pertolonganku hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, benar-benar ikhlas dari hati sanubari dan seluruh jiwanya. Mudah-mudahan kita di akhir hayat kita semua bisa mendapatkan lafaz la ilaha illallah, sehingga kita benar-benar orang yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kanggo salanjutna mangga dilajenkeun ku Mang Haji Udin kanggo ngupas anu langkung modal abi mung tiasa maoskeun sababaraha hadis, mudah-mudahan aya manfaatna. Teras langkung utami nama mudah-mudahan tiasa
diaplikasikan, dilaksanakan, utamina mudah-mudahan tiasa ngalaksanakan salat tahajud margi manfaatna agung pisan kanggo orang hidup di dunia sareng di akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan tentang salat tahajud, pertama diambil dari Quran surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Dari ayat ini kesimpulannya, biar kita ada keinginan dan terdorong untuk salat tahajud. Dengan salat tahajud Allah akan mengantarkan kita kepada maqaman mahmudah, kedudukan yang terpuji. Siapa yang mau hina? Siapa yang mau terpuji? Salah satunya tahajud. Jadi salat tahajud akan mengantarkan kita kepada tempat yang terpuji, posisi yang terpuji. Kedua, tadi disebut juga di sepertiga malam ada hadis Nabi Muhammad SAW yang langsung disebut oleh Allah. Ini hadis qudsi. Siapa yang berdoa akan aku kabulkan, siapa yang meminta akan aku beri, dan siapa yang memohon ampun akan aku ampuni. Di antara keistimewaan sepertiga malam ya bisa diisi oleh doa, bisa oleh permintaan-permintaan pada Allah, juga untuk permintaan ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian tadi juga ada orang yang sulit untuk bangun tidur, di antaranya karena telinganya dikencingi setan. Kita bertanya, kenapa dikencingi setan? Kenapa ada setan kiih? Nah itu cepilna jami tadi itu sebagai akibat sebetulnya. Akibat dari ya telinganya banyak mendengarkan hal-hal yang kurang baik, tidak baik. Pokoknya kalau anggota badan digunakan untuk tidak baik, maka nanti anggota badan itu malas untuk diajak ibadah. Jadi malasnya beribadah itu ya karena kesalahan, ya, bahasa agamanya dosa. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan itu nanti ketika dibawa ibadah tidak akan punya kuatan, nanti akan lemah gitu ya. Seperti telinga nanti tidak mendengar adzan nanti, kalaupun ada yang adzan subuh. Padahal speakernya banyak gitu. Jadi speakernya juga tidak sembarangan, tapi tapi jalmana torek. Jadi speakernya tarik, orangnya torek gitu ya. Kenapa torek? Itu tadi dimasuki hal-hal yang tidak baik. Semua anggota badan, kalau anggota badan pokoknya melakukan kesalahan, maka nanti di bawah ibadah tidak akan punya kekuatan dia. Naudzubillah. Kemudian apalagi tadi itu doa ya, yang ini yang panjang itu doa Rasulullah SAW, doa salat tahajud. Yang paling penting juga ini ya, kalau sudah melakukan salat tahajud ataupun kita belajar salat tahajud, pantang diceritakan ke orang lain, jangan diceritakan ke orang lain. Kita lihat juga hadis tadi itu bukan Rasulullah bercerita tentang salat tahajud dia. Ada sahabat bertanya kepada Aisyah tentang salat malam Nabi Muhammad SAW, baru Aisyah yang bicara. Kita lihat tuh hadisnya tadi itu. Jadi ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, gimana salat malamnya Nabi. Aisyah kemudian yang bercerita. Jadi bukan Rasulullah yang bercerita, saya salat tahajud enggak. Yang bercerita adalah Aisyah yang menceritakan itu. Jadi begitu juga dalam ibadah-ibadah sunnah yang lain, jangan banyak dibicarakan ke orang lain. Udah urusannya dengan Allah ibadah, nggak usah banyak bicarakan pada orang lain. Kalau mau dibicarakan tuh anak-anak,
Untuk contoh misalnya orang tuanya melakukan amal baik atau mau diceritakan ke orang lain, bilang orang ketiga saja, ada seseorang gitu. Kalau dulu itu ulama-ulama di kitab itu menyebutkan si fulan kalau sholat tahajud padahal dirinya itu yang mau diceritakan, tapi menyebut si fulan. Karena apa? Karena takut ujub istilahnya, takut ujub, bangga diri. Jadi membanggakan kebaikan itu juga akan menghilangkan pahala kebaikan yang diceritakan. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah. Terus apalagi tadi? Ada 3 perkara. Ada yang terlewat tadi. Sami'allahu liman hamidah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Hamdan katsiran mubarakan fihi. Ada berapa malaikat? 16 atau 13? Jadi ketika sahabat membaca itu 30 malaikat ya. Jadi setelah sholat Rasulullah, jadi kedengaran Rasulullah tuh bacaan itu tuh, alhamdulillah apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rasulullah tanya, siapa tadi yang baca itu? Saya, Rasulullah. Kata sahabat itu. Kenapa? Saya melihat ada malaikat berebut untuk mencatat pahalanya itu. 30 malaikat itu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Itu juga. Jadi juga nanti bacaan-bacaan sholat yang lain itu juga ada variasi-variasinya. Untuk apa? Ternyata variasi-variasi itu juga selain ada manfaatnya yang berbeda, tapi yang paling penting adalah untuk mengobati sifat jenuh kita. Memang kita dalam ibadah tidak boleh bilang jenuh, tapi kita mempunyai sifat jenuh itu. Jadi kalau monoton bacaan itu lama-lama jenuh kita. Memang tidak boleh seperti dalam kata jenuh, tapi kita mengakui kita ada sifat jenuhnya itu. Maka untuk mengatasi itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bacaan-bacaan ibadahnya bervariasi. Jadi bervariasinya doa itu adalah untuk melawan sifat jenuh yang ada pada kita. Maka di Mesir ada cerita di Mesir itu, mungkin di Arab juga tidak ada maksudnya. Itu kan kalau sholat tarawih itu kan kalau di orang lain tuh lama itu. Sholat tarawihnya itu sampai 3 jam, 4 jam gitu. Nah, seperti tadi bahwa di kita ini ada sifat negatif, jenuh itu. Maka untuk mengatasi kejenuhan, kalau di Mesir cerita alim itu, Al-Fatihah misalnya dan surat-surat Qur'annya itu tidak dibaca satu macam bacaan, tapi bervariasi bacaan. Jadi istilahnya nanti itu ada qiraah sab'ah istilahnya gitu ya. Jadi bacaan-bacaannya itu, cara membacanya tidak dibaca satu macam bacaan gitu. Ya seperti tadi juga ngaji Ar-Rahman dengan Al-Waqiah kan macam-macam itu ininya, langgamnya itu. Ada langgam Gang Atma, ada langgam mana itu? Margatapa, ada langgam Gang Sonosi, Hilal tuh bagus. Nah, Gang Sonosi itu. Jadi maksudnya macam-macam. Jadi dengan macam-macam itu sebenarnya sekali lagi ingin mengobati sifat negatif kita, sifat jenuh. Walaupun sebenarnya tidak boleh jenuh ke ibadah, tapi tetap kita kalau hanya satu macam tuh ada muncul itu sikap-sikap negatif itu. Wallahu a'lam. Yang terakhir tadi apa yang terakhir tuh? Tidur di awal malam. Tidur di awal malam dan bangun sepertiga. Ya, Nabi Muhammad SAW. Kembali ke Al-Quran, jadwal di Quran itu jelas garis besarnya itu. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Surat apa itu? An-Naba. Baik, An-Naba. Jadi di An-Naba itu ada ayat
Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Artinya pakaian adalah untuk istirahat, maksudnya istirahat. Jadi jadwal di Quran itu jadwal mencari penghidupan tuh siang dan malam untuk istirahat gitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, memberikan kita maunah, pertolongan untuk selalu meningkatkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ibadah sunnah sebagai penunjang dari ibadah yang wajib, ibadah wajib. Istilahnya orang teh kudu mapah dina kudu, jadi kita non jadi saya tuh di itu teh kudu lempang dina kudu, jadi wajib orang teh lempang dina kudu, wajib ulah dan orang dina ulah, jadi orang teh orang dina ulah lempang dina kudu, jadi gitu ya, lempang dina kudu, orang dina ulah. Anu kudu anu wajib, ayo orang lempang gitu. Anu dina ulah orang eren entong. Mudah-mudahan manfaat ya, sebagai kutipan terakhir dari bahasa Sunda gitu ya. Ada ingatan menempel status itu. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna minadz dzakirina lillahi dzikran katsira. Allahumma 'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.